Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Pangeran, aku tidak bersungguh-sungguh menyerangmu. Aku beri kesempatan untuk lari. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Wulung Wilis memang sengaja memberi kesempatan agar Pangeran Jayakusuma bisa kabur dari tempat itu. Pangeran Jayakusuma sudah akan menarik lengan Dyah Carangsari untuk diajak kabur ketika tiba-tiba... Hentikan Wulung Wilis! Hentikan kataku! Murid goblok! Sudah berapa lama kau menjadi murid Empu Naga? Hei, Wulung Wilis! Sudah berapa lama kau bermukim di perguruan naga bertala ini? Meringkus tikus-tikus macam begitu saja tidak becus. Maaf, Guru. Sudah, sana minggir. Sekarang ganti aku yang akan menghadapi mereka. Tontonlah gurumu ini. Aku hanya membutuhkan paling banyak 5 jurus untuk membinasakan 2 tikus kecil macam mereka. Lihat. Tapi sebentar. Ada yang menarik telah kulihat beberapa saat tadi. Aku seperti pernah melihat bentuk-bentuk jurus yang diperlihatkan anak muda ini. Siapa sebenarnya kau ini anak muda? Untuk apa kau tahu namaku? Nah, baiklah. Aku pun tidak memaksa kalau memang kau keberatan menyebut namamu. Bagiku tidak terlalu penting. Tapi ada satu hal yang benar-benar ingin aku ketahui perihal dirimu anak muda. Siapakah gurumu? Itu pun tidak penting kau ketahui. Ini peringku ketahui. Tapi aku tak akan mengatakannya. Tanpa pengakuanmu sebenarnya aku pun sudah tahu. Sebab aku kenal betul jurus-jurus yang baru saja kau mainkan bersama Wulung Wilis. Aku lalu ingat masa-masa yang sudah silam. Konon kabarnya ada seorang pertapa sakti mandraguna yang bernama Empu Kapakisan. Nah, bukankah kau salah seorang muridnya? Bukankah kau pun pewaris ilmu Kapakisan yang ternama itu? Nah, mukamu menjadi pucat pias begitu ku sebutkan nama gurumu. Ini namanya suatu keberuntungan besar bagi Empu Naga. Kau tahu, gurumu punya hutang yang sangat mahal. Karena ini menyangkut harga diri seorang pendekar. Tapi sayang, hutangnya tidak akan pernah dilunasinya. Karena gurumu keburu mampus. Dan sekarang kau datang untuk melunasi hutang gurumu. Begitu? Empu Naga, kalau memang aku datang ke perguruanmu ini adalah untuk melunasi hutang guruku,
maka aku pun akan menerima dengan senang hati. Aku rela mati untuk menjaga nama baik dan kebesaran perguruan Kapakisan. Justru ini adalah merupakan kesempatan terbaik untuk membuktikan dharma baktiku pada guru. Ayo, bunuhlah aku Empu Naga. Tapi satu hal harap kau ingat. Jangan kau sertakan gadis ini dalam urusan dendam perguruan kita. Tutup mulutmu. Di sini aku yang mengatur. Baik kau ataupun gadis itu, ataupun mereka yang telah berani lancang masuk ke sarangku ini, akan mendapat ganjaran yang sama. Nah, bersiaplah anak muda. Iya. Empu Naga segera mengatur pernafasannya. Dan tak lama kemudian, terdengarlah angin bertiup yang makin lama makin kencang. Angin itu menyebarkan hawa yang teramat dingin. Pangeran Jayakusuma segera mengerahkan ilmu mantram saktinya. Minggirlah kau Carangsari. Biar aku yang menjadi korban iblis tua ini. Tidak. Mengapa kita tidak menyerah saja? Mengapa harus melawan kalau memang hal itu akan sia-sia? Minggirlah cepat. Dia benar-benar mau mengeluarkan ilmu cakra manggilingan. Hebat juga tenaga anak muda ini. Seharusnya dia sudah roboh. Aku melihat tubuhnya dilambari ilmu kebal. Tapi kekebalannya belum seberapa. Kalau sampai kulontarkan pukulanku ini, pasti tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Oh, jangan Guru, jangan. Hentikan ilmu cakra manggilingan itu, Guru. Apa katamu? Apa katamu, Wulung Wilis? Ingat, Guru. Kalau memang benar anak muda itu murid perguruan Kapakisan, bukankah hal ini merupakan suatu kesempatan yang amat baik, Guru? Apa yang kau maksud dengan kesempatan, Wulung Wilis? Guru akan bisa mengorek keterangan mengenai rahasia ilmu perguruan Kapakisan, Guru. Selanjutnya, Guru bisa menciptakan ilmu lain sebagai pemunahnya. Tapi anak muda ini berbahaya kalau kubiarkan hidup. Bukankah Guru bisa memasukkannya ke dalam tahanan bawah tanah, seperti yang Guru lakukan terhadap gadis itu? Nah, dengan begitu mereka tidak mungkin melarikan diri. Sementara Guru bisa leluasa mengorek keterangan dari mereka. Usulmu itu terdengar hambar. Tidak masuk akal, Wulung Wilis. Bagaimanapun juga, aku harus membalaskan sakit hatiku. Kalau memang hal itu tak mungkin kulakukan terhadap Empu Kapakisan, nah, ada muridnya pun sudah merupakan sesuatu yang melegakan. Sudahlah, minggirlah jauh-jauh, Wulung Wilis. Aku tidak butuh nasihatmu. Nah, anak muda, bersiaplah menghadapi kematianmu di tangan Empu Naga. Kembali Empu Naga mengempos kekuatannya. Angin taufan semakin dingin dan tajam. Pangeran Jayakusuma nampak mulai menggigil. Tapi mendadak Empu Naga seperti marah sekali. Matanya mendelik dan giginya gemeretuk. Heran. Sepertinya ada yang menahan tenaga saktiku. Ini pasti pekerjaan orang lain yang merasa dirinya pintar. Kurang ajar. Setan alas. Iya. Pangeran Jayakusuma. Ada apa, Guru? Mengapa Guru mengurungkan niat membunuh anak muda itu? Berdebah. Kunyuk selek. Apa kau tidak tahu, Wulung Wilis? Aku bukannya mengurungkan niatku membunuh anak itu. Lalu, mengapa Guru tidak segera menyalurkan seluruh tenaga sakti untuk melontarkan pukulan dahsyat cakra manggilingan? Ada seseorang yang telah turut campur urusan ini, Wulung Wilis. Ada seseorang? Saya tidak melihat seorang pun di sekitar tempat ini, Guru. Aku pun tidak melihatnya. Tetapi aku merasakan getarannya. Orang itu harus bisa tangkap. Jangan sebut Empu Naga kalau tidak bisa meringkus orang itu. Wulung Wilis, persoalan dua anak muda itu kuserahkan padamu.
Masukkanlah mereka ke ruang tahanan khusus. Jangan dicampur dengan 4 yang lain. Guru, bagaimana kalau mereka dimasukkan saja ke ruangan bawah tanah? Mengapa begitu? Ya, agar mereka aman dan tidak mungkin melarikan diri lagi. Bukankah pemuda itu cukup berbahaya kalau dikurung dalam ruangan biasa, Guru? Baiklah, terserah kau, Wulungwilis. Tapi ingat, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kuinginkan, kaulah yang harus bertanggung jawab. Baik, Guru. Lalu, Guru akan kemana? Goblok! Tentu saja aku akan pergi melacak orang yang telah berani mengukur lebar dadaku. Akan kuburu orang itu. Dan kalau sampai ketemu, pasti kubinasakan. Dalam sekejap, bayangan Empu Naga sudah lenyap ditelan kegelapan di balik rimbunan pohon-pohon. Wulungwilis segera memburu Pangeran Jayakusuma yang selama itu masih nampak gak di antara 2 kakinya. Oh, Pangeran. Untung sekali guruku tidak. Oh, Pangeran. Agaknya pangeran pun tidak tahan melawan pusaran angin yang ditimbulkan oleh ilmu pukulan cakra manggilingan. Demikian pula gadis itu. Sudah lebih dulu roboh. Ya, tapi kelihatannya tidak begitu parah. Baiklah, akan kubantu dengan memijit bagian punggung dan kakinya. Mudah-mudahan saja mereka lekas siuman kembali. Oh, syukurlah. Akhirnya kau pun segera sadar. Bagaimana keadaanmu? Apakah masih merasa sesak napas? Tidak, Paman. Aku justru semula sangat mengkhawatirkan dia, Carangsari. Aku siuman lebih dulu. Aku hanya merasa kedinginan dan mendadak kepalaku terasa pusing. Perutku mual. Ya. Yang agak berat memang kau, Pangeran. Karena memang sasaran utamanya kau, bukan teman gadismu itu. Dan kau menjadi sedikit parah karena berusaha menahan dengan ilmu kekebalanmu, seperti yang pernah kau lakukan terhadapku dulu. Benar, Paman. Aku tidak bisa berbuat lain kecuali berusaha menahan tenaga sakti Empu Naga dengan kekuatan ilmu mantram sakti yang pernah diajarkan Paman Kebo Talutak. Ya, sudahlah. Untuk sementara kalian berdua akan aman. Sekarang, ayo, ikut aku. Jayakusuma, kau lihat pintu besar dengan rangka berbentuk ular naga itu? Iya, Paman. Aku melihatnya. Kenapa? Di balik pintu itu ada sebuah ruangan yang cukup luas. Dan di dalam ruangan itulah bibikmu disekap selama ini. Oh, Bibik? Dan bukankah kau sudah ingin bertemu dengan bibikmu itu? Iya, Paman. Apakah aku bisa masuk sekarang? Oh, tentu saja bisa. Memang, untuk sementara kalian berdua harus berada di ruangan itu. Aku ditugaskan oleh guruku untuk memasukkan kalian ke ruangan tahanan bawah tanah itu. Tapi percayalah, aku akan mencarikan kesempatan terbaik agar kalian bertiga bisa lolos dan kabur sejauh-jauhnya dari perguruan naga Pertala ini. Akan kupanggil Mamangkara yang membawa kunci pintu ruangan itu, ya? Mamangkara? Iya. Makhluk manusia setengah serigala yang kalian temui di sekitar perguruan ini. Nah, oleh guruku dinamakan Mamangkara. Kau tidak usah gusar, Mamangkara. Aku ditugaskan oleh tuanmu untuk memasukkan mereka ke dalam tahanan bawah tanah. Ya, bukalah pintu itu dan masukkan mereka ke dalam, ya. Cepat, bukalah pintu itu. Ini perintah dari tuanmu, tahu? Dia menyuruh kita masuk. Dia bisa berhubungan dengan orang, tapi melalui bahasanya sendiri. Ayo kita masuk, Carasari. Ruangan ini cukup luas, tapi agak gelap. Mana bibikmu? Aku tidak melihat seorang pun di ruangan ini. Iya. Jangan-jangan Paman Wulungwilis membohongi kita.
Lihat, seluruh dinding ruangan penuh hiasan ular naga. Iya, ruangan ini seperti rumah angker. Seperti tempat tinggal dukun jahat. Tapi, bukankah Empu Naga juga seorang dukun jahat? Shh. Aku mendengar ada suara yang amat lemah di balik dinding ruangan ini. Iya, jangan-jangan ada penghuni lain di ruangan sebelah. Jangan-jangan Pangeran Jayakusuma. tidak ada pintu ke ruangan sebelah. Lihat saja, 4 dinding ruangan ini cukup rapat. Kalau begitu, dari mana asal suara lemah itu tadi? Entahlah. Atau jangan-jangan hanya pendengaran kita saja yang dikaburkan. Suara itu cukup jelas, Carangsari, walaupun lemah. Aku yakin suara itu benar-benar ada. Dengar, sepertinya lantai ini bergema. Pasti ada ruangan di bawah lantai ini. Oh, kau benar, Carangsari. Ruangan bawah tanah. Ya, aku ingat. Ruangan bawah tanah. Di tempat itulah bibiku disekap oleh Empu Naga selama ini. Kalau begitu, kita harus bisa menggeser batu yang menutupi ruangan ini. Cukup besar juga batu penutup ruangan ini. Mari kita coba mendorongnya ke samping. Kau di sebelah sana, aku di sini. Siap? Tunggu. Baiklah. Aku siap. 1, 2, 3. Oh, lihat Carangsari, lihat. Benar-benar ada sebuah ruangan di bawah lantai ini. Mari kita turun. Biarlah aku yang di depan. Ayo Carangsari. Suma dan Diah Carangsari bergegas menuruni anak tangga yang menuju ke sebuah ruangan di bawah tanah. Ruangan itu ternyata cukup luas dan ada sebuah lampu minyak jarak sebagai penerangan. Bi! Bibi! Ini aku Jayakusuma yang datang, Bi! Bibi! Di mana kau, Bi? Lihatlah! Jayakusuma datang untuk membebaskanmu, Bibi! Kok tidak ada jawaban? Jangan-jangan bibimu tidak di sini. Jangan-jangan sudah dipindahkan ke ruangan lain. Bi! Apakah kau dengar suaraku ini, Bi? Jayakusuma yang datang! Aku di sini, Jayakusuma. Oh, Bi! Bibi! Aku di sini. Aku di sini, Jayakusuma. Datanglah kepadaku. Datanglah. Sudah sangat lama aku merindukanmu, Jayakusuma. Oh. Bi. Akhirnya kita bertemu kembali, Bi. Kita bertemu kembali. Oh. Bibi. Jayakusuma, mengapa baru sekarang kau datang padaku? Apakah kau sudah melupakan aku? Mengapa Bibi berkata begitu? Alangkah sakitnya hatiku mendengarnya. Lebih baik aku dipukul atau digebuk atau dibunuh saja sekalian daripada mendengar kata-kata seperti itu. Bibi terlalu kejam. Maafkan aku, Jayakusuma. Bagaimana aku bisa melupakan Bibi? Selama ini yang kuingat dan kukenang hanyalah Bibi. Aku mengembara ke sana kemari, terlibat dalam berbagai peristiwa pahit hanya untuk menemukan Bibi Retno Marlangen. Aku bahkan sudah seperti melupakan segala-galanya, melupakan diriku sendiri. Aku sudah hampir menjadi orang gila, Bi. Begitu Bibi meninggalkan aku. Aku pun mengalami hal yang sama, Jayakusuma. Hidupku menjadi gelap, murung, dan sedih. Begitu kehilangan kau. Baiklah, nanti akan kuceritakan lebih jelas. Alangkah kejamnya Empu Naga. Setan tua itu nanti akan mendapatkan pembalasan dari Jayakusuma karena telah menyiksa Bibi dengan cara sekeji ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan rantai ini. Setelah tertangkap, aku dilucuti. Pedang pancakumara yang merupakan senjata andalanku dirampas.
Jangan khawatir, Bi. Jaya Kusuma yang akan membebaskan Bibi dari belenggu rantai ini. Lihat, Bi. Dengan pedang Pancakumara kebanggaan kita ini, aku akan memutuskan rantai yang selama ini membuat Bibi hidup terbelenggu. Pangeran Jayakusuma lalu mundur selangkah. Pedang Pancakumara digenggamnya erat-erat. Dan kemudian... Nah, Bibi sudah bebas sekarang. Rantai itu sudah kubabat sampai putus. Terasa lega pergelangan tanganku sekarang. Terasa enteng. Hampir 1 bulan aku hidup dalam belenggu rantai ini. Siapa gadis itu, Jayakusuma? Oh, iya. Aku lupa. Ayo Carangsari, inilah Bibi Retno Marlanda. Ayo kenalkan. Namaku Diah Carangsari. Kau cantik, Carangsari. Tidak. Kau lebih cantik. Di samping itu, kau pun terkenal sebagai wanita sakti. Kau juga nampak begitu agung dan anggun. Pantas kalau Pangeran Jayakusuma sangat mencintaimu. Begitu? Apa benar begitu, Jayakusuma? Iya. Aku memang mencintai Bibi. Bukankah Bibi sudah tahu sejak lama? Tapi sekarang cintamu perlu kuuji lagi, Jayakusuma. Selama ini kita berjauhan. Aku tidak tahu apa saja yang kau lakukan dengan gadis-gadis lain, seperti Carangsari ini misalnya. Carangsari hanyalah teman biasa saja, Bibi. Bukankah begitu, Carangsari? Bukankah kita hanya berteman selama ini? Iya, kami hanya berteman. Tidak lebih sebagai teman. Iya, kau memang cantik, Carangsari. Karena itu sudah sepantasnya Jayakusuma mau berteman denganmu. Sudahlah, Bi. Tak ada manfaatnya bicara soal itu. Lebih baik kita tinggalkan ruangan bawah tanah ini. Di atas udaranya jauh lebih segar. Di sini pengap sekali. Nah, bukankah udara di sini jauh lebih segar, Bi? Tapi kita tidak bisa terlalu lama tinggal di ruangan ini, Pangeran. Kita harus berusaha untuk keluar. Kalau tidak ingin Empu Naga membunuh kita semua. Iya, kita memang harus berbuat sesuatu. Apa soal Bibi? Aku tidak bisa berbuat banyak sebelum pedang Pancakumara kembali ke tanganku. Susah juga. Bagaimana cara mengambilnya? Aku mendengar ada suara langkah menuju kemari. Apakah bukan langkah Mamangkara? Sepertinya bukan. Langkah itu terdengar ringan sekali. Siapa? Aku Pangeran, pamanmu, Wulung Wilis. Oh, ada apa, Paman? Tidak ada apa-apa. Aku datang hanya untuk mengantarkan sedikit makanan dan air minum. Lihat, aku julurkan melalui lubang angin di atas ini. Terimalah, Pangeran. Sekedar untuk mengisi perut bersama teman-temanmu itu. Oh, terima kasih, Paman. Oh, guruku belum juga kembali. Rupanya dia masih penasaran mencari orang tak dikenal itu, Pangeran. Kalau begitu kebetulan sekali, Paman. Bolehkah aku minta bantuan Paman sekali lagi? Bantuan apa, Pangeran? Katakanlah. Tolong ambilkan pedang Pancakumara milik bibiku. Mungkin pedang itu masih disimpan Empu Naga di ruangan kerjanya. Tolonglah, Paman. Mumpung Empu Naga belum kembali. Oh ya, baik, Pangeran. Akan aku coba. Pangeran Jayakusuma. Dia itulah orang yang berhasil meringkus aku. Dia mengaku bernama Wulung Wilis. Iya, aku juga sudah mengenalnya. Waktu itu dia bermaksud pergi ke istana Kepatihan untuk mengikuti sayembara tanding. Nah, aku berani memastikan bahwa aku lebih mengenal orang itu dibanding kalian. Dia sebenarnya orang baik, tapi dia tak mampu berbuat apa-apa. Hidupnya di bawah pengaruh cengkeraman gurunya. Aku kasihan melihatnya. Dia sudah kuanggap seperti pamanku sendiri. Dia juga yang memberiku petunjuk tentang ruang tahanan bawah tanah ini. Dia sudah kembali. Pangeran! Pangeran! Aku telah memasuki ruangan kerja guruku, Pangeran. Ada beberapa buah pedang di sana. Di antara benda-benda pusaka yang lainnya. Aku rasa pedang inilah yang bernama Pancakumara. Lihatlah, Pangeran. Oh, benar. Dia tidak salah mengambil.
Ya, memang inilah pedang pancakumaraku. Bagaimana, Pangeran? Ya, Paman tidak salah mengambil. Terima kasih sekali atas bantuan Paman. Nah, Pangeran, kalau Pangeran bermaksud keluar dari ruangan tahanan ini, lakukanlah. Aku tidak berani turut campur. Aku hanya bisa membantu dengan tidak terang-terangan. Sebab guruku pasti akan membunuhku sampai dia tahu aku bekerja sama dengan kalian. Aku pergi dulu, Pangeran. Aku lihat Mamangkara yang menjaga ruang tahanan ini sudah kembali. Ya, sekali lagi terima kasih atas bantuan Paman. Yo! Bagaimana, Bi? Apa rencana kita selanjutnya? Jayakusuma, dengan pedang pancakumara di tangan, aku serasa mendapatkan diriku kembali. Hatiku tidak lagi menjadi kecut oleh nasib. Tantangan seperti apapun beratnya akan kuhadapi. Kalau begitu, kita akan segera keluar dari tempat kurungan ini. Kita harus membebaskan diri. Tapi bagaimana kita bisa keluar? Dinding-dinding batu ini sangat kokoh. Jayakusuma, suruh teman gadismu itu minggir. Lalu kita berdua akan membobol dinding batu ini dengan pedang pancakumara. Nah, kau masih ingat jurus pedang sakti membelah angkasa, bukan? Masih, Bi. Tapi selama ini aku tak pernah memainkannya karena tidak mempunyai pasangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.